Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Alfiansyah. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah paper yang berperingkat Q2 dan terindeks Scopus. Untuk papernya sendiri itu berjudul Gamifying Software Engineering Tools to Motivate Computer Science Students to Start and Finish Programming Assignments Earlier. Paper ini ditulis oleh 3 orang, yaitu Madison Wekol, Eric Fox, dan Gina Sprint pada tahun 2021 dan dipublish oleh IEEE Transaction on Education volume 64 nomor 4. Pada penelitian ini, penulis mengusulkan untuk menggunakan pendekatan gamifikasi untuk memotivasi mahasiswa ilmu komputer agar dapat menyelesaikan tugas pemrograman lebih awal. Dengan menggunakan leaderboard yang berbasis gamifikasi yang terintegrasi dengan GitHub Classroom, Travis CI, dan model LMS, penelitian ini mendorong mahasiswa untuk meningkatkan penggunaan perangkat lunak dalam menyelesaikan tugas, yang dimana hasil menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menyelesaikan tugas lebih cepat, melakukan komit lebih sering, dan melewati lebih banyak unit test. Meskipun tidak memulai lebih awal, banyak mahasiswa yang merasa lebih termotivasi. Tantangan yang ditemukan seperti stres kompetitif dan kurangnya perubahan pada waktu untuk memulai tugas. Pada video kali ini, terkait review paper, ada 5 pokok pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama ada masalah yang ditemukan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga ada hasil, yang keempat ada kritik terhadap paper, serta yang kelima ada limitasi dan research gap. Baik, untuk yang pertama yaitu ada masalah. Pada paper kali ini, masalah utama yang ditemukan yaitu mahasiswa ilmu komputer sering menunda pengerjaan tugas pemrograman, yang dimana dampak yang ditimbulkan yaitu kualitas kode yang rendah dan stres yang dialami oleh masing-masing mahasiswa itu lumayan tinggi. Untuk tujuan pembuatan paper ini yaitu diharapkan dengan menggunakan pendekatan gamifikasi bisa untuk memotivasi mahasiswa agar memulai dan menyelesaikan tugas pemrograman lebih awal. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian pada paper kali ini, yang pertama ada pendekatan gamifikasi yang menggunakan sistem leaderboard berbasis gamifikasi untuk mendorong mahasiswa mengerjakan tugas lebih awal. Yang kedua ada platform yang digunakan yaitu menggunakan GitHub Classroom, build server Travis CI, dan model LMS untuk mengelola tugas dan poin gamifikasi. Selanjutnya, ada grup eksperimen yang dimana dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama menggunakan leaderboard atau LB dan satu tanpa leaderboard atau NLB. Berikut merupakan ilustrasi mahasiswa dalam melakukan pengerjaan dan submit tugas. Berdasarkan gambar ini, mahasiswa diberikan gambaran untuk memulai, mengerjakan, serta melakukan submit terhadap tugas melalui GitHub Classroom. Untuk langkah pertama, mahasiswa akan mengklik tautan PA yang diberikan untuk tugas yang akan dikerjakan. PA sendiri itu adalah Programming Assignment. Oke. Selanjutnya, mahasiswa setelah mengklik tautan akan melakukan clone repository tugas ke dalam akun GitHub mereka. Kemudian, mereka akan membuat salinan kerja repository tersebut untuk memulai pengerjaan tugas. Selanjutnya, di poin 3 ada Works on PA. Ini maksudnya, mahasiswa bekerja pada tugas pemrograman yang diberikan dalam repositori yang sudah diklon. Di tab ini, mereka mengedit dan menulis kode sesuai dengan instruksi tugas yang diberikan setiap dosen atau guru. Selanjutnya, pada poin keempat ada pass, test, and push. Itu maksudnya, setelah mengerjakan tugas, mahasiswa akan melakukan serangkaian uji coba atau tes untuk memastikan bahwa kode yang mereka buat itu berfungsi dengan benar. Jika lulus tes, mahasiswa melakukan push hasil kerjaan mereka ke repositori mereka di GitHub. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan bagaimana mahasiswa dapat mengolah tugas mereka dengan menggunakan GitHub Classroom secara sistematis, mulai dari mengakses tugas, mengerjakan kode, dan mengirimkan tugas mereka setelah lulus uji coba. Selanjutnya ada ilustrasi penggunaan leaderboard yang dilakukan oleh mahasiswa.
Seperti pada gambar tersebut, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa akan melakukan push code mereka ke GitHub setelah mengerjakan tugas atau proyek. Selanjutnya, mahasiswa kemudian dapat melihat hasil pekerjaan mereka seperti apakah kode yang telah mereka buat itu sudah lulus uji coba atau ada peringatan di GitHub. Setelah mahasiswa melakukan push kode mereka ke GitHub, sistem GitHub memberitahu Travis CI atau sistem integrasi yang digunakan untuk memeriksa kode. Pada Travis CI, akan menerima pemberitahuan dari GitHub bahwa ada perubahan kode dan kemudian memulai proses uji coba untuk memastikan kode yang dipush oleh mahasiswa sudah berfungsi dengan baik. Setelah proses selesai, Travis CI akan memberikan notifikasi lagi kepada GitHub mengenai hasil uji coba, apakah sukses ataukah gagal. Lalu, pada model platform pembelajaran menggunakan leaderboard plugin yang terpasang di model, itu akan menampilkan hasil dan peringkat dari tugas mahasiswa. Leaderboard ini akan menampilkan peringkat berdasarkan hasil coba kode yang telah diverifikasi oleh Travis CI. Plugin leaderboard di model akan mengirim query untuk mengambil data hasil uji coba mahasiswa dari MySQL database. MySQL database sendiri ini digunakan untuk menyimpan data hasil uji coba dan peringkat mahasiswa. Pada alur proses ini juga dapat dilihat penggunaan custom PHP listener yang dimana sebuah custom PHP listener akan berjalan di server untuk memastikan permintaan atau query yang datang dari model dan kemudian melakukan proses lebih lanjut. PHP listener juga mengelola komunikasi antara model dan MySQL database, menyisipkan data baru, serta memperbaharui peringkat mahasiswa sesuai dengan hasil terbaru. Seluruh sistem ini berjalan di server yang di-host di Amazon Web Service atau biasa disebut dengan AWS, yang dimana AWS sendiri menyediakan infrastruktur cloud untuk menjalankan aplikasi ini secara terpusat dan scalable. Kesimpulannya, gambar ini menggambarkan seluruh proses otomatis yang terjadi setelah mahasiswa mengirimkan tugas mereka melalui GitHub, yang dimana hasil dari uji coba tersebut kemudian digunakan untuk memperbaharui peringkat di model menggunakan database MySQL dan plugin leaderboard. Dengan bantuan dari Travis CI ini, itu akan memastikan kualitas code yang di-push. Semua ini berjalan dan di-host di AWS. Baiklah, untuk selanjutnya ada hasil. Untuk hasil yang diperoleh dari penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu, mahasiswa di grup LB tidak memulai tugas lebih awal, namun mereka menyelesaikan tugas lebih cepat. Yang kedua, mahasiswa di grup LB melakukan commit lebih sering dibandingkan dengan grup NLB. Yang ketiga, mahasiswa di grup LB melewati lebih banyak unit test dibandingkan dengan grup NLB. Yang keempat, mahasiswa merasa lebih termotivasi, terutama saat berhasil melewati unit test. Leaderboard juga berhasil meningkatkan motivasi mahasiswa untuk lebih sering mengerjakan tugas. Selanjutnya, ada kritik terhadap paper kali ini. Beberapa kritik yang saya temukan atau yang bisa saya sampaikan yaitu yang pertama, walaupun ada motivasi, tetapi beberapa mahasiswa ada yang tidak memulai lebih awal untuk pengerjaan tugas yang diberikan. Yang kedua, beberapa mahasiswa merasa kompetisi leaderboard terlalu stressful, terutama jika mereka tidak bisa berkontribusi dengan banyak. Baik, yang terakhir atau yang kelima, limitasi dan research gap yang ditemukan pada review paper kali ini. Untuk limitasinya sendiri, yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan terbatas hanya pada 1 semester saja, yaitu selama masa pembelajaran jarak jauh akibat virus COVID-19. Sehingga sulit untuk menyimpulkan bahwa hasil yang diperoleh berlaku apabila penelitian ini dilakukan terhadap pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau secara onsite. Yang kedua, penelitian hanya dilakukan pada satu mata kuliah saja, yaitu CS2 untuk kode mata kuliah struktur data. Karena itu, hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan di mata kuliah atau jurusan lain, atau juga hasil yang diperoleh akan berbeda dari yang dilakukan saat ini. Untuk research statement sendiri, penelitian ini hanya dilakukan dalam 1 semester, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat dampak gamifikasi setelah periode yang lebih panjang, tidak hanya terbatas pada 1 semester saja.
Yang kedua, penelitian hanya berfokus pada kompetisi individu dengan leaderboard, yang dimana elemen gamifikasi berbasis kolaborasi seperti bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Mungkin sekian dulu review paper yang bisa saya sampaikan kali ini. Apabila selama video ada salah kata saya mohon maaf, apabila ada kurang saya juga mohon maaf. Sekian penjelasan atau review paper dari saya ucapkan terima kasih.